Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang indah yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, di pesta sekolah minggu ini kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi di dalam kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan aku ambil dari bahan khotbah sekolah minggu yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Ayo anak-anak sekolah minggu, sudah ketemu belum Kisah Para Rasul? Kisah Para Rasul itu perjanjian baru. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Ayo kita lomba kuat bacanya ya. Anak-anak sekolah minggu bacanya di rumah. Jangan bapaknya yang punya Alkitab, mamanya yang punya Alkitab kasih dulu sama anaknya. Kami mau lomba kencang suara bacanya. Ayo. Sudah buka semua Kisah Para Rasul 2, ayo berlomba. Semua punya Alkitab kan? Kalau ayo Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 kita bacakan. Ayo lomba kencang ya. Pokoknya pendeta sampai dengaran kemari deh dari rumahnya bersuara. Oke, kita bacakan bersama-sama. 3, 2, yuk. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata, seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Amin. Ada yang sudah selesai belum? Atau belum selesai baca khotbahnya? Udah selesai semua ya? Atau masih ada yang mengeja tadi MERER mereka? Halo saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khususnya anak-anak sekolah minggu GKPS Bogor. Sekarang hari yang terindah buat anak-anak sekolah minggu dan juga pasti orang tuanya juga. Karena apa? Ini pesta sekolah minggu dan kita sekarang merayakan Pentakosta. Ada yang tahu apa itu Pentakosta? Ayo, ada yang tahu? Ya, siapa yang nggak tahu tanya bapaknya deh. Kenapa? Bapaknya nggak tahu juga. Bahaya. Mamanya ditanya. Ayo, maminya ditanya. Ada nggak? Tahu nggak? Apa itu Pentakosta? Pentakosta hari yang nggak dengar. Yang keberapa? Nggak dengar. Nggak tahu. Berarti nggak tahu itu. Ayo,
Papa siapa yang nggak tahu? Tunjuk tangan. Pasti tahu lah ya, kalau papa mamanya pasti tahu lah. Pentakosta itu hari yang ke-50 setelah Yesus apa? Ayo. Yesus bangkit. Itu yang kita peringati sekarang. Turunnya Roh Kudus hari Pentakosta. Penta itu 50 ya. Jadi di firman Tuhan saat ini menggambarkan situasi itu, menggambarkan bahwa Roh Kudus turun kepada murid-murid. Lambangnya apa? Kita lihat dulu guru sekolah minggu anak-anak ya. Siapa yang sudah rindu sama guru sekolah minggunya? Tengok nih gimana lidah api itu. Guru sekolah minggu kita menunjukkannya. Ayo gimana itu? Nah, itu namanya lidah api. Tahu kan? Lidah api itu biasanya dikatakan hingga di atas kepala murid-murid yang berkumpul saat itu. Oke? Ayo guru sekolah minggu kembali ke tempatnya. Sudah hafal kan lidah api itu? Bisa nanti setelah khotbah dilukis. Ya, siapa yang mau melukis lidah api itu dilukis, besok-besok kasih sama guru sekolah minggunya ya. Janji ya. Nanti siapa yang paling cakep, siapa yang paling cantik, siapa yang paling gimana gitu ya. Nanti Pak Pendeta kasih hadiah. Janji. Benar ya? Ayo janji ya. Siapa yang paling cakep gambarnya, satu hadiah dari Pak Pendeta, satu dari Pak Porhanger. Walaupun pendeta belum tanya sama Pak Porhanger, tapi kita percaya Pak Porhanger akan kasih hadiah juga ya. Tapi hanya untuk 2 yang terbaik saja ya. Banyak sekali guru sekolah minggu gitu soalnya ya. Iya, silakan nanti melukis, tapi harus kerjain sendiri ya, bukan papanya mamanya yang melukis. Nanti dikumpul sama guru sekolah minggu, mau kapan saja dikasih sampai nanti tanggal 31. Ini khotbah tanggal 31 ya, sorry. Untuk seminggu dikasih waktu ya, sekalian kerja dari rumah. Turunnya Roh Kudus. Kita tahu bahwa ketika pesta sekolah minggu kita selalu mengingat itu. Ada pesta sekolah minggu turunnya Roh Kudus. Lalu diceritakan di dalam kebenaran firman Tuhan saat ini bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan para murid. Dikatakan hingga di atas kepala mereka. Lalu kita bertanya, kenapa Roh Kudus itu hadir? Salah satunya adalah itu janji Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, dia berkata, nanti aku akan berikan roh penghibur. Aku akan berikan Roh Kudus buat kalian. Fungsinya apa? Yohanes 14 ayat yang ke-26 menyatakannya. Yohanes 14 ayat 26. Ayo buka Alkitabnya. Yohanes 14 ayat 26 kita sama-sama baca. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mari kita garis bawahi Alkitabnya, yang mengajarkan dan mengingatkan. Mengajarkan dan mengingatkan. Sama seperti para murid yang dihinggapi oleh Roh Kudus itu, gambarnya seperti ini loh. Cakep kan? Dihinggapi Roh Kudus itu, Roh Kudus itulah yang bekerja untuk kita dan anak-anak sekolah minggu, bukan hanya papa mamanya, mengajarkan dan mengingatkan. Sudah kelihatan gambarnya? Sudah ya, pastilah. Ada gambarmu di situ. Gambar pendeta juga nggak ada. Lupa fotonya jadul ya. Iya, itu masa lalu gitu ya. Sekali lagi mengajarkan dan mengingatkan. Mengajarkan dan mengingatkan. Dan itu pesan bagi kita saat ini di Pentakosta ini, bahwa Roh Kudus itu yang mengajari dan mengingatkan kita tentang segala sesuatu yang baik di dalam Tuhan. Dan itu menjadi pesan buat anak-anak sekolah minggu, bahwa engkau akan diajari, engkau akan diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ayo, siapa yang sudah hidup di dalam Roh Kudus? Pasti semua sudah hidup di dalam Roh Kudus ya. Karena sudah mengingatkan dan sudah diajarkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan bersama Tuhan Yesus. Memang gak gampang untuk itu ya.
Kalau masih ada lagi yang merengek-rengek, masih ada yang rewel, kalau minta sesuatu masih gimana gitu ya, oh berarti belum diajarkan oleh Tuhan Yesus. Atau ada yang bosan sampai di rumah, lalu di rumah terus, dari tadi kemana gitu, aja di rumah terus gitu ya, bosan di rumah gitu ya. Atau mau keluar saja gitu, ada corona loh, mau kena corona, nggak bisa bernapas loh sampai mau seperti itu. Ya, enggak kan? Iya, jadi harus tetap di dalam rumah. Ya, enggak apa-apa lah bosan-bosan dikit ya. Ya, sekali-sekali menggambar. Tadi kan Pak Pendeta sudah kasih melukis kan? Ya minta diajarin sama papa mamanya. Tapi jangan sekali lagi papa mamanya yang ini. Mengingatkan dan mengajarkan. Lalu apa yang kedua? Yang kedua, firman Tuhan mau bilang sama kita bahwa orang yang diberkati, orang yang dihinggapi Roh Kudus itu akan memahami, akan tahu apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya. Ya, akan mengajarkan dan memahami apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidupnya. Misalnya apa? Kalau selama ini melawan mamanya, ya janganlah melawan lagi, kan gitu kan, kasihan mamanya sudah ngebabu istilahnya kan. Jangan-jangan di rumah terus masak mulu, pakai daster mulu, itu dasternya jangan-jangan kalau nggak ada tamu atau nggak keluar masih pakai daster terus ya, kasihan dong sama mamanya. Selama ini dipanggil 3 kali baru dengar, ya sekarang dipanggil sekali dengarlah gitu ya. Jadi jangan cuman misalnya Novel gitu, nggak didengar, Novel nggak didengar, Novel sampai 5 kali capek maminya kan, besok-besok Novel gitu kan, lalu terus datang iya mak gitu. Nah, itulah perubahan itu menjadi lebih baik. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga, firman Tuhan mau mengajar kita seperti apa yang tertulis di dalam Kisah Rasul tadi. Kisah Rasul yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-13 itu bagaimana mereka berkata-kata dalam bahasa yang dimengerti oleh orang lain. Ngerti nggak itu? Bahasa yang dimengerti orang lain, dan bahasa itu membuat orang mengerti. Bahasa itu membuat orang sukacita. Contohnya gimana? Anak-anak sekolah minggu kan suka begitu kan? Sukanya gimana? Mamanya nanya, apa yang mau? Apa kamu mau? Pokoknya itulah. Apa? Apa? Kata maminya kan. Apa buru? Apa nak? Katanya kan. Tapi gitu ya kan. Lalu ya, pergi ke kamar sembunyi, lalu mengurung diri gitu ya. Oh enggak, itu bukan anak-anak di dalam Roh Kudus. Anak-anak di dalam Roh Kudus akan bilang, mami aku maunya ini, papi aku maunya ini, papa aku maunya ini. Sebab apa? Dia memakai bahasa yang dimengerti oleh orang lain. Itu yang pertama. Lalu bahasa yang membuat orang sukacita. Jadi bahasa Roh Kudus itu, orang yang dihidupi Roh Kudus itu adalah orang yang menggunakan bahasa yang membuat orang sukacita. Contohnya gimana? Ya kalau anak-anak sekolah minggu disuruh belajar, itu pasti membuat orang sukacita. Iya kan? Tapi kalau terus nonton YouTube saja, Ultraman saja, berubah, nah itu aja terus, enggak. Itu hanya otak kanan apa otak kiri ya yang aktif. Gak boleh, karena itu sesuatu yang sudah terpola sedemikian. Tapi bahasa kita membuat orang sukacita. Misalnya apa? Menyanyi lagu gereja gitu kan, menyanyi lagu rohani, pasti senang papanya. Kalau ada orang sakit, aku berdoa ya untukmu. Itu baru anak-anak yang dihinggapi oleh Roh Kudus. Bapak mama juga seperti itu. Papa mama yang diberkati oleh Roh Kudus akan menggunakan bahasa yang membuat sukacita. Contohnya apa? Ayo papa mama, ingat dulu bahasa apa yang dikeluarkan sama anak-anaknya kalau lagi marah. Di mananya matamu? Dari cari. Begitu kah? Atau bilang, anakku, lain kali nggak boleh begitu ya, gitu ya. Takutnya kan seperti itu. Apa itu? Ada cerita itu. Kurasa anak sekolah minggu udah tahu semua itu ya. Yang ada anak sekolah minggu sama maminya lagi buat mengadon
kue gitu, ngadon buat bolu, lalu dicampurin sama maminya, tepungnya, menteganya atau apa segala macam. Terus anak sekolah minggunya nanya, "Mami, kenapa ada rambut mami yang putih?" Lalu maminya setengah jengkel bilang, "Itulah kau, kalau kau jugul, kalau kau bandel, tambah terus rambut mami satu yang putih." Diem aja anak sekolah minggunya. Lalu tiba-tiba mikir anak sekolah minggunya, "Jadi mami, opung kok rambutnya putih semua?" Kena deh maminya, berarti maminya lebih jugul gitu ya. Ya artinya seperti apa? Papa mama juga harus mengajarkan sesuatu yang membuat anak-anaknya sukacita. Dan itulah tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Firman Tuhan bilang orang-orang di sekitarnya bingung karena kuasa Roh Kudus itu. Orang-orang di sekitarnya melihat, dia pikir dia itu mabuk, murid-murid pada mabuk. Enggak, Petrus bilang itu masih jam 9 pagi. Enggak mungkin ada orang minum tua, enggak mungkin ada minum alkohol, minum vodka, minum Chivas. Anak-anak ngerti nggak itu ya? Tinggi banget bahasanya ya. Ya nah, nggak perlu tahu itu. Tapi itu mau katakan bahwa nggak mungkin orang mabuk pagi-pagi. Artinya apa? Kuasa Roh Kudus itu akan juga memberikan semangat yang selalu baru untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Makanya anak-anak sekolah minggu, gimana caranya memberitakan firman Tuhan? Belajar baik, lakukan perintah orang tuamu, senangkan orang tuamu, tidur tepat waktu, jangan main mulu. Itu menjadi kekuatan memberitakan firman Tuhan. Amin. Amin. Iya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu bekerja, berkarya, mengajarkan, mengingatkan setiap kami kebenaran firman Tuhan, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku di dalam kebenaran firman-Mu. Terkhusus anak-anak sekolah minggu yang merayakan pesta sekolah minggu saat ini. Biarlah Tuhan kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus menjadi kekuatan untuk setiap mereka. Sebab hanya kekuatan Roh-Mu Tuhan yang memampukan mereka bertumbuh, bertambah besar, dikasihi banyak orang, terlebih dikasihi Tuhan Yesus. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Ampunkan kami Tuhan akan salah dan dosa kami. Amin.